Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai mic aja deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhraja an-nas min dhulumatil jahli ila nuril ilm wa kadzalika ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Manpat Jakarta Ustadz Wido Prayoga, Kepala Tata Usaha Bapak Amir SPDI, para wakil kepala madrasah hadir bersama kita, Ustazah Srimayati, Ustazah Elis, dan wali kelas asrama ya, Ustazah Irma, dan juga para pembina asrama, Ustaz Takdir, para asatizah dan ustazah, para pengurus organisasi pelajar asrama ya, dan seluruh warga asrama Manfaat Jakarta yang berbahagia. Saya ucapkan selamat berpuasa buat semuanya hadirin sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah menciptakan dunia ini dan menjadikan di dalamnya ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini Allah jadikan 4 bulan haram. Nah, ada yang ingat apa saja bulan haram? Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Zulhijjah. Tetapi yang paling istimewa, satu-satunya bulan yang disebut dengan bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, kata Nabi Muhammad SAW, hanya bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan bukan bulan haram. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat Ramadan ini menjadi sangat istimewa? Nah, yang pertama-tama yang membuat Al-Quran sangat istimewa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang membuat istimewa karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu itu menjadi mulia ketika dia sudah dimasuki oleh Al-Qur'an. Di antara 12 bulan, Ramadan ini sebenarnya bulan biasa. Dia bukan bulan haram, tapi karena diturunkan di sana Al-Qur'an, maka Ramadan menjadi bulan paling mulia. Begitu juga kota-kota di dunia, ada Jakarta ya, ada Makassar, ada New York, ada London. Tetapi hanya beberapa kota saja yang disebut dengan Haramain, 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Manusia jumlahnya miliaran, ada orang Asia, orang Afrika. Nah, tetapi satu-satunya manusia yang disebut sebagai manusia terbaik, khairul anam, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Karena itu Ramadan ini menjadi spesial bagi penduduk bumi dan juga bagi penduduk langit. Karena di situ diturunkan Al-Quran. Nah, yang kedua hadirin sekalian yang ingin kita bahas malam ini, yaitu karena di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Nah, kita sama-sama hafal ayatnya insyaallah ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, sesungguhnya kami menurunkannya. Nya-nya ini para ulama bersepakat kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, yang para ulama bersepakat ya bahwa pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya setara dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini menurut sebagian besar ulama setelah dihitung-hitung itu jumlahnya 83 tahun 4 bulan. Nah, ini adalah sebuah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad ini menurut beliau, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Kalau teman-teman browsing di Google rata-rata umur manusia, maka yang keluar adalah 78 tahun. Maka kira-kira usia kita ini kira-kira tidak akan lebih dari itu. Tidak sampai lebih dari 80 tahun. Padahal di zaman para nabi dahulu usianya bisa ribuan tahun. Nah, kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau ini berdakwah untuk kaumnya 950 tahun. Itu baru dakwahnya saja. Kita tahu Nabi Muhammad baru mulai berdakwah usia berapa? 40 tahun. Artinya 40 tahun beliau belum berdakwah. Nah, Nabi Nuh ini berdakwahnya saja 950 tahun. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Anbiya, beliau memperkirakan usia Nabi Nuh ini kalau ditotal dari beliau belum berdakwah sampai beliau selesai berdakwah ya, sampai selesai banjir, itu usianya bisa mencapai 1200 tahun atau 1400 tahun. Kira-kira kita bisa nggak mendapatkan pahala ibadah selama ribuan tahun, teman-teman? Kalau kita lihat hitung-hitungan angkanya sih tidak mungkin gitu. Apalagi kalau kita misalkan hidup 40 tahun maksiat gitu ya. Maksiat 40 tahun, sisanya 40 tahun tobat gitu kan. 20 tahun kita bertobat. Kira-kira ipas nggak itu? Minus ya. Maksiatnya 40, ibadahnya 20, berarti sisa tinggal minus 20 hadirin sekalian. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, misalkan teman-teman ini dapat malam Lailatul Qadar. Teman-teman usia misalkan 20 tahun gitu ya. Dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti 83 dikali dengan 10 menjadi berapa? 830 tahun. Teman-teman dapat lagi Lailatul Qadar untuk 10 tahun selanjutnya. 830 tahun dikali 2 jadi 1600 tahun. Teman-teman 40 tahun dapat terus Lailatul Qadar gitu ya. Maka 4 kali 830 total menjadi sekitar 2000 tahunan. Kita bisa mencapai pahala para nabi terdahulu yang ribuan tahun dengan usia yang lebih singkat, itu hadirin sekalian. Karena ada malam Lailatul Qadar.
Nah, makanya Lailatul Qadar ini kita harus istiqomah gitu ya. Nah, tidak bisa masuk sehari besoknya bolos gitu ya. Nah, nanti aja deh tunggu tanggal 27. Kata ulama tanggal 27 Lailatul Qadar. Saya tarawihnya nanti aja tanggal 27. Sisanya nggak usah tarawih gitu ya. Nah, ini bisa-bisa bukan dapat Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar gitu ya. Karena dia nggak pas gitu ya. Karena bisa jadi turun di waktu yang kita tidak duga. Maka kalau mau sabar, istiqomah, insya Allah kita dapat ya. Karena ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, selain ada Lailatul Qadar hadirin sekalian, malam yang sangat istimewa. Selain itu di bulan Ramadan ini juga ada ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial. Kenapa hadirin sekalian? Karena ibadah puasa ini menurut para ulama disebut dengan ibadah sirriyah. Sirriyah artinya rahasia. Ibadah puasa itu nggak kelihatan. Beda sama ibadah yang lain. Nah, karena itu kemungkinannya sedikit untuk kita riya hadirin sekalian. Beda dengan misalkan sholat. Nah, kita bisa lihat nih, wah ini si fulan sholatnya khusyuk banget, sholatnya rajin banget. Kok tahu? Ya kelihatan, ya dia sholat gitu kan, gerakannya kelihatan khusyuk. Oh si fulan ini rajin baca Quran. Kok tahu? Ya kelihatan, ya. Baca Quran kelihatan. Si fulan ini sedekahnya rajin, sedekahnya luar biasa. Kok tahu? Ya kelihatan. Ketika ada kotak amal dia keluarinnya warna merah gitu ya, atau warna ungu gitu kan, kelihatan. Nah, kita nggak bisa bilang puasa hadirin sekalian. Si fulan ini puasanya luar biasa, keren banget. Kenapa? Karena ngeludah melulu. Nggak ada hubungannya ya, ngeludah sama puasanya keren gitu kan. Jadi puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba teman-teman tadi pagi gosok gigi nggak? Gosok gigi ya. Kira-kira pas kumur-kumur nelen air nggak? Nah, itu kan nggak ada yang tahu kan? Maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan Bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Maka pahala puasa itu dirahasiakan hadirin sekalian. Kalau pahala baca Quran, Nabi Muhammad menjelaskan, kullu harfin bihasan. Man qara'a ayatan min ayatillah falahu hasan. Baca Quran satu hurufnya satu kebaikan. Kemudian dikali 10 jadi 10 kebaikan untuk setiap ayat. Sholat berjamaah pahalanya kalau kita berjamaah 27 derajat lebih tinggi disebutkan. Tapi kalau puasa tidak ada hadirin sekalian. Artinya apa? Artinya puasa ini tergantung orangnya ya. Tergantung kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan teman-teman, ya misalkan Abuna Yasin misalkan ya. Dipekerjakan, Yasin kerja sama saya ya. Ya. Gajinya berapa? Gajinya 5 juta sebulan. Alhamdulillah ya. Gajinya 5 juta. Ini sudah jelas nih. Tapi ketika bosnya nggak ada dia malas-malasan gitu ya. Nah, bos nggak ada ini santai aja gitu. Ketika bosnya datang dia baru rajin, semangat. Beda dengan orang lain, ya. Nah, misalkan yang lain, dia ini siapa nih anak Astama yang lain saya agak lupa nih. Oh ya, misalkan Ataya ya. Ataya ini dia dikasih kerjaan. Ataya kamu kerja sama saya, tapi gajinya saya yang tentukan, tergantung kerja kamu. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau kerjanya berantakan,
gajinya bisa nol gitu ya. Kalau kerjanya rapih bagus, maka gajinya besar. Puasa seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu nih kita diterima atau enggak gitu ya. Karena apa? Karena yang menentukan balasannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita puasa itu kita nggak berani kan? Kita gosok gigi kumur-kumur, tinggal telan dikit masuk gitu ya. Tapi kita nggak berani. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatu. Padahal kalau kita mau kan bisa saja gitu ya. Kalau mau puasa pura-pura puasa gampang teman-teman, ya nggak? Kita minum aja kan di tempat yang nggak kelihatan, kita minum, kita makan, keluar bersihin mulut ya, bersihin mulut biar nggak kelihatan, jalannya dilemes-lemesin gitu kan. Kalau ada angin pura-pura oleng gitu ya. Kenapa lu puasa gitu kan? Kita dikira puasa, tapi tetap tidak akan dapat pahala. Termasuk ada orang yang puasa tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia puasa teman-teman, dia nggak makan, dia nggak minum, tetapi pahala puasanya nol. Karena oleh Allah dinilai tidak bernilai puasanya. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau berpesan, dan ini hadisnya hadis qudsi. Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih falaysa lillahi hajah li ayyatruk ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata buruk, perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Puasanya mungkin dianggap sah, kewajibannya mungkin gugur, tetapi bisa jadi nilai puasanya tidak ada. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah hadirin sekalian, maka puasa ini ibadah sirriyah. Yang kedua, puasa ini yang membuat puasa ini berbeda, karena puasa ini dia memiliki banyak manfaat hadirin sekalian. Kenapa kita harus puasa? Ya, kita harus puasa hadirin sekalian. Dan yang harus puasa ini disebut spesial. Jadi puasa ini nggak semuanya disuruh puasa. Orang Muslim itu nggak semuanya. Kenapa? Karena dalam teks ayatnya Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka puasa ini syaratnya ada kurang lebih 3. Yang pertama beriman. Maka kalau kita lihat ada orang Islam lagi puasa-puasa siang-siang dia ngerokok ya, atau dia makan, dia minum, maka jangan kita langsung menjudge, oh dia jangan-jangan sudah murtad gitu ya. Bisa jadi dia masih muslim gitu kan, tetapi mungkin belum beriman, atau mungkin syarat kedua belum dapat. Syarat kedua apa? Balik ya, cukup usia. Nah, kemudian yang ketiga sehat. Nah, bisa jadi kalau kita sedang tidak sehat, tidak diwajibkan puasa, hadirin sekalian. Nah, tetapi hadirin sekalian, selain ini merupakan kewajiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan banyak hikmah dari berpuasa. Ya, ini waktu saya tinggal 11 menit. Ada timernya. Kenapa hadirin sekalian? Manfaatnya apa kita berpuasa? Yang pertama, kita melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Bahkan seorang penyair Arab mengatakan, asyaddul jihadi jihadul hawa, wa ma akramal mar'a illa tuqa. Musuh yang harus dilawan yang paling berat adalah hawa nafsu. Dan tidak ada yang membuat seseorang mulia kecuali ketakwaan. Maka yang membuat kita hancur, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal, itu sebenarnya hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak mampu mengendalikan. Makanya saat kita puasa itu yang membatalkan, jadi ada dua hadirin sekalian. Ada yang membatalkan puasa, ya, puasanya jadi tidak sah. Ada yang menghilangkan pahala puasa. Yang membatalkan apa?
Ya sudah jelas makan dan minum ya setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Meskipun sedikit. Nah, teman-teman misalkan nemuin, wah, ini ada sisa makanan kemarin nih, ada mie ayam gitu ya. Cobain dikit deh, dikit aja gitu ya. Dimakan dengan sengaja, meskipun sedikit, tapi itu sudah batal. Termasuk minum ya. Ah, ini ada Coca-Cola kemarin gitu ya. Cobain kita seteguk aja, seteguk. Tapi kalau dia lakukan itu dengan sengaja, maka batal. Nah, termasuk ini buat yang sudah menikah ya, hubungan suami istri. Nah, buat teman-teman nih nanti yang menikah ya, amin ya rabbal amin. Ada yang setelah lulus manfaat mau langsung nikah? Ada ya? Nah, itu jangan lupa pengantin baru terutama nih ya. Ini Ustaz Takdir pengantin baru ya? Oh iya, biasanya masih semangat gitu ya. Nah, itu harus mengontrol, terutama di siang hari ya. Nah, ini ada sebuah kisah nih. Tapi kalau saya kebanyakan kisah nanti nggak sampai habis ini. Ada seorang sahabat, teman-teman. Jadi beliau ini kecolongan gitu ya. Datang ke Nabi, wahai Nabi, iya kenapa? Ini saya berhubungan dengan istri siang hari. Wah, kamu ini bagaimana? Kan sudah dikasih tahu tidak boleh. Kalau gitu kamu harus puasa. Nah, suami istri yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan itu harus membayarnya 2 kali lipat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, wah, Nabi saya nggak mampu nih. Puasa sebulan aja nggak kuat gitu ya. Baru beberapa hari udah nggak kuat. Ya sudah, kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Nah, waduh Nabi saya nggak punya duit gitu ya. Saya nggak punya duit, nggak bisa. Ya sudah, nih saya kasih korma, sama Nabi dikasih korma banyak. Nah kamu bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Apa kata dia? Wah Nabi saya ini orang paling miskin di kampung saya. Nggak ada lagi yang lebih miskin dari saya. Akhirnya apa hadirin sekalian? Sama Nabi dikasih. Ya udah, ini korma bawa pulang gitu. Kamu minum atau kamu makan ya, kamu konsumsi untuk kamu dan anak istri. Nah, jadi memang syariat itu pada dasarnya dia flat gitu ya. Untuk semua orang tidak ada perbedaan. Tetapi ketika memang bagi sebagian orang berat ya, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan. Jadi syariah itu dia cukup fleksibel, terutama bagi orang-orang yang kesulitan. Maka dalam surat Asy-Syarah ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna ma'al usri yusra." Misalkan ada orang dia sopir. Kalau puasa dia ngantuk gitu ya. Karena perjalanan jauh. Jadi orang kalau nyopir itu kan biar nggak ngantuk biasanya ngemil ya. Nah, tapi puasa. Nah, maka dia bisa membayar di hari-hari yang lain. Nah, itu kalau kita yang membatalkan puasa ya. Nah, ada yang menghilangkan pahala puasa. Nah, contohnya apa? Contohnya ya misalkan ngomongin orang gitu ya. Kita masih ngomongin orang, masih menggibah gitu ya. Kemudian kita masih berbohong. Nah, itu juga bisa-bisa pahala kita hilang. Nah, teman-teman sekalian. Nah, maka nafsu ini memang berat ya untuk mengendalikan nafsu. Makanya kadang orang-orang kita itu ketika mau buka puasa itu puasanya puasa ngancem gitu. Maksudnya gimana? Jadi ketika lihat makanan, wah awas nih, nanti maghrib habis nih makanan gitu. Udah banyak makanan, wah nih ntar saya makan semua ini gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ketika azan, wah langsung semua dimakan gitu. Makannya brutal. Akhirnya apa? Satu ronde habis semua. Yang lain udah pada sholat maghrib dia nggak kuat. Maka yang terjadi adalah siang-siang habis-habisan kelaparan gitu ya. Malam-malam habis-habisan kekenyangan. Akhirnya sholatnya susah gitu ya. Yuk ayo terawih. Waduh gua kenyang banget gitu ya. Nggak kuat. Akhirnya terawihnya
lewat. Maka idealnya etika berbuka dengan sekalian, ini menurut Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Ketika buka itu jangan semua kita makan. Nah, cukuplah kita minum, kemudian takjil ya. Mungkin 3 butir kurma, ya mungkin 1 lontong, 1 bakwan gitu ya. Jangan makan nasi dulu. Setelah itu kita sholat. Nah, masih dapat kita jamaah ya. Setelah pulang dari sholat maghrib, barulah setelah itu kita lakukan makan nasi gitu ya, yang agak berat. Ronde kedua. Nah, ronde kedua baru kita makan. Ketika waktunya terawih dulu gitu ya. Nah, setelah terawih mau makan lagi boleh teman-teman. Kita ronde ketiga gitu ya. Jadi teratur. Nah, maka salah satu selain kita berlatih mengendalikan nafsu, hadirin sekalian, yang kedua kita juga berlatih hidup sederhana. Ada kalanya kita itu nggak pernah merasakan lapar. Kita kadang setahun itu makan terus gitu ya. Makan terus, nggak ada istirahatnya gitu. Kita kadang lupa rasanya lapar. Karena itu Islam mengajarkan kita dengan puasa supaya kita mengetahui seperti apa sih rasanya lapar. Jadi jangan sampai kita membicarakan bagaimana memberi makan orang miskin, tapi kita sendiri nggak pernah ngerasain laparnya itu seperti apa gitu. Jadi Islam ini agama praktek. Kita juga merasakan seperti apa laparnya orang-orang yang kesusahan ya, saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan makan atau mungkin yang di blokade di Gaza dan lain sebagainya. Nah, selain itu hadirin sekalian, puasa ini juga tadi ya, membuat kita mampu mengendalikan nafsu kita. Termasuk juga ketamakan kita. Jadi kita biasanya manusia itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahab labtagha salisan." Umat manusia itu, anak Adam itu kalau dikasih 2 gunung dia pengen yang ketiga. Tomak ya. To mim ain. Tamak itu dari kata tomak. To mim ain. Dari hurufnya saja kita sudah tahu maknanya. Diakhiri dengan ain ya. Mulutnya kebuka lebar, perutnya besar. Seolah-olah tidak ada puasnya. Padahal ketika kita puasa kita merasakan bahwa ternyata ya, kenikmatan itu bukan karena kita makannya enak, tetapi ketika kita lapar, kita makan, itu nikmatnya luar biasa. Maka dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falishaimi farhatan." Orang puasa itu punya 2 kebahagiaan, kebahagiaan ketika buka puasa, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan Nabi Muhammad membagi Ramadan ini menjadi 3 ronde, teman-teman. Sama kayak kompetisi ya. Ada penyisihan, ada semifinal, ada final. Fase pertama beliau menyebutnya rahmah. Fase rahmah. Di fase ini biasanya orang-orang masih rame nih. Sama kayak kompetisi Piala Dunia, biasanya penyisihan itu masih banyak ya pesertanya. Masjidnya penuh sampai belakang. Kadang-kadang kita yang terlambat nggak bisa masuk gitu ya, saking penuh. Termasuk ketika ada kegiatan gitu ya, penuh ramai. Nah, itu 10 malam pertama. 10 malam kedua itu yang Nabi Muhammad sebut dengan maghfirah, yaitu ampunan. Jadi yang bisa menyelesaikan, mendapatkan ampunan adalah yang menyelesaikan ibadah di tahap kedua ini. Nah, ini sudah diumpamakan oleh sebagian ulama sebagai semifinal. Biasanya pesertanya sudah mulai dikit nih. Nah, tinggal sisa yang jago-jago aja gitu ya. Sisa beberapa kelompok gitu ya. Masjid yang tadinya penuh, softnya semakin ke depan. Semakin sedikit itu ya. Tadinya 10 soft tinggal 2 soft ya, tinggal 3 soft. Nah, yang terakhir itu idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini sudah final. Jadi memang di final itu tinggal sedikit banget ya. Kalau tadi mungkin di tahap kedua masih ada 3 soft. Nah, tahap terakhir ini mungkin sisa 1 soft gitu ya. Masjid sudah mulai sepi.
Kenapa hadirin sekalian? Karena cobaan semakin berat. Apalagi yang sudah berkeluarga, bapak-bapak mulai mikirin, wah ini pulang kampung duitnya gimana gitu ya. Wah ini anak-anak baju barunya gimana gitu ya. Ini anak-anak nanti lebarannya gimana dan lain sebagainya. Mulai pecah konsentrasi. Maka di bagian terakhir ini ya, 10 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu bonus yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil 'ushril awakhir." Kalian cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Bahkan disebutkan dengan jelas 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan teman-teman? Di malam Lailatul Qadar ya, beliau membangunkan keluarganya, mengencangkan tali sarungnya, beliau beribadah lebih kuat. Bahkan seringkali para sahabat itu tarawihnya kadang sampai subuh, hadirin sekalian. Jadi memang orang-orang soleh di masa lalu ya, kalau kita biasanya ya 1 juz saja udah berat gitu ya. Tapi di masa lalu para imam itu bisa menyelesaikan 30 juz dalam 3 hari. Ada yang menyelesaikan dalam 6 hari. Maka panjang. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau beriktikaf lebih banyak menghabiskan waktu di masjid daripada di rumah. Beribadah semalam suntuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan bisa melanjutkan ibadah kita sampai malam-malam terakhir yang di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang barang siapa sholat malam di Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu, dihapuskan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di tanggal 1 Syawal kita semua sudah bersih, dibersihkan semua dosa kita melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kita menjadi kembali seperti orang yang anak kecil yang masih baru lahir. Minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali suci dan menang. Ya, jangan sampai orang yang puasanya cuma 3 hari gitu ya, tarawihnya cuma 2 malam, pas lebaran paling semangat gitu ya. Pas lebaran salam-salamannya paling semangat. Padahal yang paling utama tentu saja kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin kelihatannya sudah habis ini waktunya ya. Ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. 2 menit tapi 2 pertanyaan aja deh. Oh iya. Tapi saya di sini aja. Oh. Terima kasih kepada Ustaz yang tadi yang sudah membawakan materinya yang insyaallah akan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Saya teman-teman berusaha buat yang mau bertanya berusaha untuk angkat-angkat untuk memperkenalkan nama dan nomor kelasnya. Nanti akan kita kasih hadiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kan kita menjelaskan kalau Al-Quran itu betul-betul tadi yang di alam-alam di alam-alam yaitu kami betul Al-Quran di alam-alam. Tapi itu di alam
Ramadan yang diberikan sebagai bulan. Mengapa ada dua ayat yang mengajarkan kontak bulan, yaitu turun pada bulan, turun pada bulan, yaitu hari Toba, dan juga turun pada malam Ramadan. Apa tadi yang menurut saya belum jelas. Jadi di surat Al-Qadar itu ada ayat yang menjelaskan kalau anzalnahu fi lailatul qadar. Itu jadi Al-Qadar. Cuman kita saya juga sekarang kita akan memperingati malam Nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan saja. Yang ayatnya ini dari Al-Qadar ayat 1. Lalu kira-kira mengapa ada dua ayat yang menjelaskan tentang Quran? Al-Anfal ya? Surat apa tadi yang di 61? Yang selanjutnya adalah malam Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Gimana? Mau dijawab langsung apa? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Arif ya namanya tadi? Ya, Akhuna Arif. Untuk yang di surat Al-Anfal ya, saya buka dulu takut salah. Ayat berapa? 21? Al-Anfal ayat 51? 41. Oh ya, Yaumul Furqan ya. Oh baik. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat konteks Al-Anfal dari hampir semua ayat di surat Al-Anfal ya, secara umum itu membicarakan tentang perang Badar. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Hari pembeda. Ya. Perang Badar disebut perang yang membedakan antara hak dan batil. Kemenangan kebenaran di atas kebatilan itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yaumul Furqan di sini hari perang Badar. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya belum buka tafsir tapi ya, secara umum ini maknanya tidak terlalu berkaitan karena konteksnya kalau teman-teman baca ayatnya itu kan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi nasi fa anna lillahi khumsahu ya. Berbicara tentang ghanimah perang Badar. Nah, jadi yang dimaksud Yaumul Furqan itu hari perang Badar. Tapi saya alhamdulillah dari Allah dan wabah misalnya tetapi kami turunkan alhamdulillah yang untuk kami turunkan ya. Dan juga sekarang kita ketahui alhamdulillah seorang sebagai bulan. Ya, yang diturunkan oleh Allah di perang Badar itu apa hadirin sekalian? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar yang paling utama itu adalah di ayat sebelumnya ada ya. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami ketika kalian minta tolong kepada Tuhan kalian, meminta bantuan karena umat Islam 313 jumlahnya ya. Orang kafir sekitar 1200. Kami jawab dan kami turunkan malaikat ya, secara berangsur-angsur. Jadi ya ketika perang Badar itu yang paling utama diturunkan adalah malaikat. Jibril di sebelah kanan bersama 500 prajuritnya ya, dari para malaikat. Mikail di sebelah kiri bersama 500 prajuritnya. Iya. Iya, 17 Ramadan ini juga sebenarnya perbedaan pendapat ulama ya. Tanggal berapa sebenarnya turunnya Al-Qur'an? Nah, 17 ini saya pribadi belum tahu pasti ya sumbernya apakah memang dari Nabi atau bukan. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis Lailatul Qadar memang kebanyakan di hari-hari terakhir ya. Maka apakah turunnya di tanggal tertentu kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dari beberapa hadis ya kalau teman-teman baca itu memang Lailatul Qadar ini bisa beda-beda hari. Dia tidak di satu hari yang sama. Jadi dibuat memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengenai turunnya Al-Qur'an apakah di tanggal 17? Kalau tidak salah saya pernah mencari tahu tentang ini, tetapi memang belum pasti ya. Apakah tanggal 17 atau tidak. Dan bahkan kalau teman-teman pelajari lagi, ada juga yang berpendapat bahwa
sebenarnya turunnya Al-Quran itu pas dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi saat itu Isra Mi'raj, saat itu turun wahyu, saat itu Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Itu sebagian pendapat. Jadi untuk hal ini memang masih dalam perdebatan ulama ya, dan kita tidak tahu pastinya. Jadi saya rasa pemilihan 17 angka 17 ini sepertinya juga masih dalam perdebatan gitu ya, kalau kita mau. Sama dengan 27 Rajab. Apakah itu peristiwa Isra Mi'raj ya? Nah, ternyata tidak semua ulama bersepakat. Tetapi saya rasa hal yang seperti itu dibuat saja supaya lebih mudah gitu ya. Karena memang 17 itu kan angka suci ya bagi kita umat Islam, jumlah rakaat dalam sholat ya. Dan memang ya sebagian besar dari umat Islam meyakini turunnya Al-Quran di tanggal 17. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Waalaikumsalam. Oke, sudah dijawab ya Pak Terakhir. Jadi ada satu lagi mungkin dari yang Putri. Ada yang mana dari Putri? Atau kalau ada yang mana lagi? Oke, boleh bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Pak Ramadan. Saya dari kelas 3. Jadi bertanya kan bagaimana menetapkan puasa Muslim Muhammadiyah tersebut terkait dengan penerapan kepada kan kalau misalkan puasa Muslim Muhammadiyah kan lebih awal itu misalkan itu besoknya lagi. Nah, apakah ini ada kemungkinan juga apakah boleh dilakukan? Sekian. Iya, terima kasih pertanyaannya Akuna Ramadan ya. Iya. Ini yang punya bulan ya. Iya, menarik teman-teman, fenomena di Indonesia kita melihat ada perbedaan ya. Jadi Muhammadiyah ini puasanya duluan, NU belakangan ya, ikut pemerintah dan lain sebagainya. Kira-kira boleh atau tidak? Ya tentu saja sebagaimana kita bahas tadi teman-teman, puasa itu yang bisa menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. As-shaum li wa ana ajzibi. Puasa itu hanya untukku dan hanya aku yang akan membalas. Jadi tentu saja kita tidak tahu nih yang penerimaannya bagaimana gitu kan, karena hanya Allah yang tahu. Tetapi secara umum memang manusia boleh beristihad ya. Tentu saja orang-orang Muhammadiyah juga yang menentukan para ulamanya yang sudah berkompeten ya, memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Ijtihad ini syaratnya banyak. Nah, dia sudah menguasai bahasa Arab, bisa mengambil hukum-hukum dari teks langsung, Quran maupun hadis dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad beliau berpesan bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang memerlukan pilihan ya, kita beristihad. Kalau kita benar falahu ajr. Kalau kita benar dapat satu pahala. Kalau kita salah dapat satu pahala, kalau kita benar dapat 2 pahala. Artinya itu masih bisa diterima ya dalam syariat Islam seperti itu. Selama itu sudah dilakukan ijtihad oleh para ulamanya. Nah, sedangkan yang Muhammadiyah tadi kan duluan ya, yang NU ngikut pemerintah. Memang sebenarnya dari kalau kita baca hadis ya, ini saya secara netral saja ya. Sebenarnya keluarga saya kebanyakan Muhammadiyah, teman-teman. Termasuk orang tua saya, bapak ibu saya ya, sampai kakek saya itu dua-duanya Muhammadiyah dari sisi ibu, sisi bapak. Jadi ketika waktunya puasa Muhammadiyah itu keluarga besar saya puasa. Tapi ketika saya pelajari hadis-hadisnya, teman-teman, memang mayoritas hadis itu sebagian besar ulama lebih mendahulukan ru'yatul hilal, bukan hanya perhitungan kalender, tapi juga melihat langsung
bulan. Dan ada sebuah kaidah usul fikih ya yang diwariskan oleh para ulama yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Artinya keputusan dari penguasa menghapus semua perbedaan pendapat. Maka ketika kita menggunakan kaidah ini, maka yang paling roji ya, yang paling mungkin umum ya, itu adalah mengikuti pemerintah, gitu ya. Jadi ketika itu saya agak bingung juga nih, ini saya puasa apa enggak ya? Tapi akhirnya saya nggak puasa karena mengikuti kaidah fikih tadi ya. Dan Nabi Muhammad beliau pernah bersabda juga, yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah itu berada di atas jamaah. Jadi ketika jumhur, mayoritas ulama itu sudah bersepakat, nah biasanya itulah yang lebih mendekati kepada kebenaran gitu ya. Nah, sebagaimana kita bahas tadi, memang syariah itu dia cukup fleksibel gitu ya, mengikuti konteks kondisi masing-masing. Iya, itu mungkin fenomena. Tapi memang kalau saya lihat ketika saya waktu belajar di Mesir, memang hal itu tidak banyak ya. Kalau di sana mereka ketika keluar keputusan dari Darul Ifta, lembaga fatwanya, itu mereka ya sudah bareng gitu ya. Puasanya bareng. Karena ada sebuah hadis begini ya teman-teman. Sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tafturun, yauma taftirun. Puasalah di hari kalian puasa. Nah, kemudian lebaranlah di hari kalian lebaran. Artinya mengikuti mayoritas gitu ya. Kalau mayoritasnya hari itu puasa, ya ikutlah puasa. Kalau mayoritas hari itu lebaran, ikutlah lebaran. Itu teks hadisnya seperti itu ya. Tapi ya masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, ya pokoknya dalam hal ini kita bisa menggunakan ayat ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan setiap jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Artinya ketika kita melakukan puasa atau ibadah apapun, maka yakinlah itu akan jadi ibadah kita. Kalaupun kita salah atau berbuat dosa, tidak akan ditanggung orang lain. Itu jadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Puna Ramadan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Juga untuk yang sudah bertanya, maka tadi pertanyaan